Total dana transfer dari pusat ke daerah untuk Provinsi Maluku Utara secara keseluruhan itu kita tahun 2025 itu 10 triliun sekian, di tahun 2026 itu sisa 6,7, jadi kita kepotong 3,5 triliun. Dari 3,5 triliun itu potongan terbesar itu ada di DBH, jadi potongan DBH kita itu 60%. Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan karena kita dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk seperti tadi dikatakan Pak Gub Aceh untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Tapi harus dilatih dengan baik, oke? Nanti dinas tenaga kerjanya nanti saya siapin biayanya. Kalau kita bisa bikin pelatihan, sistemnya dari di sini, pelatihnya dari sini, nggak apa-apa. Selama pelatihan kasih uang saku oleh Pemprov, saya siap. Beres, duit banyak, dana transfer boleh dipotong, tapi duit kita nggak akan habis. Ya mungkin desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksana selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu. Siapa Pak yang ngomong? Pak Gubernur mana yang tadi ada? Pak ya? Semuanya ngomong. Anda mau ngomong apa? Semuanya ngomong tuh, nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam. Saya bilang sih ya, Anda beres aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Bukan saya, kan bukan saya yang berkeputusan. Di DPR di atas sana, nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke arah desentralisasi. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi itu ya sepertinya itu agak lain dari yang lain. Bagaimana tidak di saat gubernur-gubernur yang lain itu memprotes kebijakan dari pemerintah yang memotong dana transfer ke daerah itu sekitar 25-35%. Pak Deddy Mulyadi ini malah ditanggapi dengan santai. Bahkan dia itu sesumbar bahwa dana Pemprov itu banyak. Jadi kalau mau bangun-bangun tinggal bangun saja karena dananya nggak akan habis. Ngeri sekali ini. Seharusnya ini itu bisa menjadi sebuah contoh buat gubernur-gubernur yang lain karena bisa mendukung kebijakan Pak Purbaya untuk melakukan efisiensi ekonomi. Walaupun sebenarnya agak aneh ya, di saat ekonomi kita itu belum pulih, tetapi kalimat yang dipakai itu efisiensi ekonomi. Seharusnya kan efisiensi keuangan agar tepat sasaran dan pertumbuhan ekonomi itu menjadi lancar, bukannya malah efisiensi ekonomi. Jadi banyak itu yang salah mengartikan efisiensi ekonomi itu apa. Kalau efisiensi keuangan jelas, jadi keuangan itu dipakai oleh hal-hal yang produktif, yang bisa menghasilkan uang kembali sehingga pertumbuhan ekonomi nanti akan bertahap naik. Itu. Nah, kita bahas lagi. Padahal kalau kita lihat dari Gubernur Maluku Utara ini, Bu Sherly ini ya, dia sudah jelas protes karena dia dengan pemotongan ini dia tidak bisa melakukan yang namanya janji politiknya, yaitu untuk membangun beberapa jalan yang ada di daerah Maluku, untuk memajukan Maluku, untuk membuat daerah industri di Maluku. Itu kan juga perlu dana. Kalau ada pemotongan tentunya itu akan tersendat-sendat. Oleh karena itu Ibu Sherly ini protes, dan cukup bagus juga dia protesnya itu ya. Dia itu bahasanya juga lebih asik, lebih menarik, mudah dimengerti juga. Nah, tetapi dengan protes-protes itu, Pak Purbaya itu tidak begitu ambil pusing. Malah dia itu menyuruh perbaiki dulu dong penyerapannya. Karena kalau dana itu penyerapannya tidak bagus, ya Pak Purbaya menganggap bahwa dana itu tidak efektif. Jadi seharusnya itu penyerapannya bagus, kerjanya itu juga cepat. Jangan sampai uang udah ditransfer tapi malah berhenti di Pemprov, tidak langsung dikerjakan sehingga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah,
dari masa Pak Purbaya itu sebenarnya bagus, karena kalau pertumbuhan ekonomi di daerahnya bagus, nanti juga akan ditransfer lagi ke daerah dana yang dihasilkan tadi. Jadi semoga para gubernur ini bisa memaklumi dan semoga pertumbuhan ekonomi daerah bisa naik sehingga dana yang ditransfer itu tidak berkurang malah bertambah. Semoga Indonesia makin baik. Kepala daerah baru ini kan banyak sekali yang kita janjikan kepada masyarakat. Nah, tentu kita berharap bahwa alokasi anggaran yang cukup itu bisa merealisasikan apa yang kita lakukan. Apalagi hampir semua visi misi kita itu juga sejalan dengan asta-cita Bapak Presiden. Apalagi mendukung program-program seperti misalnya Koperasi Merah Putih, BGN, kemudian sekolah rakyat. Ini semua ada kaitannya dengan program-program seperti misalnya sekolah gratis, kesehatan gratis. Ini membutuhkan anggaran yang besar. Jadi lebih banyak berkeluh kesah sama Pak Menteri tadi ini. TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya. Nah, daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya, ya. Operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya, ya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD kami 26 ke depan. Maka dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya. Kita akui 2026 berat sekali memang. Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam, terutama sekali masalah infrastruktur di semua provinsi di kabupaten kota menjadi masalah. Jadi kami sampaikan kepada Pak Menteri supaya agar dapat dibenahi lah, ya, semaksimal mungkin di provinsi masing-masing. Saya kata seperti itu. Baik. Kalau PKDD nanti kalau misalnya ada pengurangan daerah harus memberikan keterpenuhan seperti apa Pak? Apakah nanti ASN kan nanti otomatis ada kekhawatiran gaji dipotong dan lain-lain seperti apa? Itu jadi masalah besar kita semuanya. Jadi semua provinsi, kenapa? Ya, ada usulan sendiri untuk KPMG. Iya. Itu sebenarnya jadi permasalahan kita semuanya. Jadi macam mana mekanismenya pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan lah, ya, seperti maksud di provinsi masing-masing kami. Itu kendala besar. Kenapa? Usulan apa yang diberikan kepada masukan? Ya, semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing, seperti itu. Bapak, jadi potongannya sudah ada belum? Kenapa? TKD-nya itu sudah ada dan nanti bebannya akan ditanggung. Sudah ada. Berapa boleh disampaikan Pak? Dalam kalau Aceh dalam 25% kena potong dan lain-lain ada 30, 35. Jadi bervariasi lah. Untuk Aceh 25 ya Pak ya? 25. Kalau Bu